Baik, selamat sore anak-anak. Sore Pak. Apa kabar? Baik. Oke, pada sore hari ini kita akan mulai belajar kita. Sebelumnya kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa untuk keamanan dan kesenangan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan peraturan bermain bola voli. Oke, kita langsung ke materi intinya. Yang pertama adalah pengertian bola voli. Bola voli merupakan salah satu cabang permainan olahraga yang terdiri dari 6 orang. Tujuannya adalah untuk mencetak skor dengan cara menjatuhkan bola pada lapangan lawan. Yang berikut adalah sejarah voli. Perlu kita ketahui, sejarah voli adalah sejarah pemain bola voli dimulai saat pertama kali yang diciptakan oleh William J. Morgan. Ia adalah seorang instruktur olahraga di Asosiasi Olahraga Kamar YMCA atau dalam bahasa Inggrisnya Yeomen's Christian Association. Itu terjadi di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Ketika pertama kali diciptakan, permainan ini dinamai Victoria. Alasannya karena karakteristik pemainnya yang mirip dengan tenis dan badminton. Tujuannya adalah untuk memantulkan bola di jaring dan melewati garis lawan. Seiring berjalannya waktu, permainan ini semakin berkembang. Pada tahun 1896, seorang peserta turnamen mengusulkan perubahan yang kemudian namanya diganti menjadi volleyball. Nama volleyball kemudian diterima dan dipakai sampai sekarang. Berdasarkan buku pembelajaran bola voli Doni Pranata MPD 2023, menurut catatan sejarah pada tahun 1900 permainan ini mulai diperkenalkan di Kanada. Jadi permainan voli pertama dikenalkan di negara Kanada. Dan kemudian menyebar ke berbagai negara di Eropa, Asia, dan seluruh dunia. Asosiasi Bola Voli Internasional pun lalu didirikan pada tahun 1947. Itu didirikan Bola Voli Internasional. Organisasi ini menjadi wadah bagi negara-negara di seluruh dunia yang bermain bola voli dan bertanggung jawab untuk mengatur kompetisi internasional termasuk Olimpiade. Bola voli diperkenalkan Olimpiade pertama pada Olimpiade musim panas tahun 1964 di Tokyo, Jepang. Sejak saat itu, permainan ini menjadi salah satu olahraga paling populer dan dihormati Olimpiade dengan cabang putra dan putri. Yang berikut kita belajar tentang peraturan bermain bola voli. Peraturan bermain bola voli itu pertama adalah jumlah pemain. Jadi setiap pemain bola voli itu terdiri dari 6 regu atau 6 orang. Yaitu ada 3 berada di baris depan atau front row dan 3 pemain berada di belakang atau back row. Yang kedua adalah skor. Skor permainannya itu biasanya hingga mencapai skor seperti 25 poin dengan selisih 2 poin. Yang kedua, tim akan berusaha mencetak poin dengan memantulkan bola ke sisi lawan. Yang berikut adalah rotasi. Jadi dalam permainan bola voli ada yang namanya rotasi. Nah, rotasi ini dilakukan pemain di dalam lapangan dengan cara memutar searah jarum jam.
di setiap kali mereka melakukan servis. Dengan begitu, semua pemain bisa berpindah di dalam lapangan. Yang keempat, servis. Servis dimulai dengan permainan dimulai dengan servis dari satu tim ke tim lawan. Jadi servis harus dilakukan dari belakang dari servis dan harus melewati net atau jaring di sisi lawan. Kemudian bola harus melintasi garis atas net dan jatuh dalam area permainan lawan. Dengan servis dilakukan secara bergantian oleh setiap pemain. Yang berikut adalah ukuran netnya. Jadi ukuran netnya, tinggi netnya yaitu 2,43 meter atau 7 kaki 11 5,8 inci. Jadi tinggi netnya ini adalah tinggi netnya putra. Terus lebar netnya adalah 9,50 meter atau 32 kaki. Nah ini ukur netnya yang secara keseluruhan. Jadi lebarnya adalah 9, tinggi net bola voli putri 2,24 meter, tinggi net bola voli putra 2,47 meter, jarak antara tiang net dengan garis samping sekitar 0,5 sampai 1 meter. Terus panjang netnya sama 9 meter, dengan tinggi tiangnya 2,55 meter. Terus ukuran pita tepi samping net 5 cm dan panjangnya 1 meter. Sementara itu ukuran pita tepi atas net 5 cm dan mata jalan net berbentuk persegi dengan ukuran 10 cm. Yang berikut adalah ukuran lapangan. Jadi luas lapangan voli yang sudah ditetapkan oleh standar internasional FIVB atau Federation International Volleyball yaitu 162 meter persegi dengan spesifikasinya sebagai berikut. Dengan panjangnya 18 meter, lebarnya 9, terus clearance area atau zona bebasnya 3 sampai 8 meter. Sementara lebar garis dalamnya adalah 5 meter. Kemudian attack lines atau area servisnya 3 meter. Dia sejajar dengan net. Ini standar peralatan volley, yaitu yang digunakan bola dengan ukurannya yaitu 18 sampai 20 cm, yaitu ukuran standar internasional. Dengan berat 260 sampai 290 gram. Kemudian tekanan bola minimal 0,30 dan maksimal 0,325 kg per cm persegi. Kemudian ada juga papan skor. Papan skor itu digunakan untuk mencatat skor-skor yang diciptakan atau dilakukan pada setiap pemain. Yang berikut adalah root antena, yaitu total panjang yang biasa dipasang di sampingnya. Dengan berukuran 1,8 meter, jadi panjangnya sekitar 1,8 meter, 1,80 meter, dan diagram ikat tengahnya itu 10 mm, yaitu dia berfungsi sebagai batas sampingnya. Kemudian berikut adalah seragam. Jadi seragam tim adalah dia menggunakan kaos dan celana yang pendek. Jadi bermain volley tidak bisa menggunakan kostum yang berlengan panjang. Kemudian yang berikut adalah sepatu volley. Sepatu volley ini untuk melindungi keselamatan pemain yang cedera dan bisa juga menggunakan aksesoris lain seperti tutup atau mungkin handset dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Mungkin dari anak-anak
Ada yang bertanya? Silakan. Oke, baik. Dan terima kasih atas kesempatan memberikan. Ini saya mau bertanya, kenapa bola voli itu termasuk dalam sebuah ekstrakurikuler yang sangat penting di dalam olahraga? Ya karena mungkin banyak siswa atau peserta didik mempunyai minat di olahraga tersebut, dan olahraga tersebut adalah olahraga yang sudah populer di berbagai dunia, termasuk Indonesia. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya bakat di olahraga tersebut dan ingin mengembangkan, makanya diadakan ekstrakurikuler untuk olahraga tersebut. Baik, bisa diterima. Yes, siap. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang materi yang berikutnya. Baik, Bapak akan menutupi pembelajaran kita pada sore hari ini dengan doa. Mari siapkan hati kita untuk doa. Berdoa untuk agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Mari tekan dulu.